Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sulfiani, NIM B2406086, kelas A1 Bone. Mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan. Saya akan memberikan edukasi tentang pelayanan keluarga berencana atau KB. Yang pertama itu, apa sih itu KB? Keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana atau KB pertama kali diterapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970. Manfaat dari KB yang pertama itu menurunkan resiko kehamilan, yang kedua menjalankan jarak kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu anak memperoleh ASI yang cukup, yang terakhir, membantu anak mengetahui pertumbuhan dan kesehatannya. KB terdiri atas 4, yaitu KB alami. KB alami adalah metode kontrasepsi yang memanfaatkan proses alami tubuh untuk mencegah kehamilan tanpa menggunakan obat-obatan, alat, atau prosedur medis. Yang kedua, yaitu kontrasepsi hormonal, adalah metode kontrasepsi yang menggunakan hormon progestin atau kombinasi dari estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Yang ketiga, yaitu KB non-hormonal, adalah alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon dan tidak mempengaruhi hormon reproduksi dan suasana hati. Yang terakhir, KB permanen atau steril, adalah metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara permanen. Pun jenis KB alami, yaitu metode perhitungan. KB kalender adalah menghitung masa subur dan menghindari hubungan seksual pada periode tersebut. Kelebihannya murah karena tidak memerlukan biaya, tidak memiliki efek samping. Kekurangan, kurang efektif dengan kemungkinan gagal hingga 20%. Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan masa subur. Selanjutnya, metode amenorelaktasi atau MAL adalah metode kontrasepsi alami yang menggunakan ASI secara eksklusif untuk mencegah kehamilan. Kelebihannya tidak mempengaruhi keseimbangan hormon alami tubuh, tidak mempengaruhi pada suplai ASI pada bayi dan seluruh tubuh. Kekurangannya, efektivitasnya tidak maksimal sehingga resiko untuk kehamilan tetap tinggi. Hanya bisa diandalkan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Selanjutnya, jenis KB hormonal, yaitu pil KB. Kelebihannya, pil KB tidak mempengaruhi kesuburan. Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurangnya darah, dan mencegah penyakit kanker. Kekurangannya yaitu mual, perdarahan atau flek di masa haid. Yang terakhir, kenaikan berat badan sehingga sakit kepala. Selanjutnya, suntik KB. Suntik KB terdiri atas 2, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Suntik KB 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progestin yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kelebihannya, tidak mengganggu saat berhubungan seksual, tidak terlalu berdampak pada siklus menstruasi. Kekurangannya, memiliki resiko terjadinya perdarahan tidak normal, meski jarang terjadi, menyebabkan pusing dan nyeri payudara. Yang kedua, yaitu suntik KB 3 bulan adalah mencegah kehamilan dengan cara melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah. Kelebihannya, mengurangi kram dan nyeri haid, tidak memerlukan menghitung masa subur jika hendak berhubungan seksual. Kekurangannya, kenaikan berat badan dan nyeri payudara, perdarahan, dan menstruasi tidak teratur. Selanjutnya, implan. KB implan atau sering disebut susuk adalah alat kontrasepsi yang berbentuk batang plastik kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan. Kelebihannya, kesuburan dapat kembali normal sesegera mungkin setelah implan dicabut. Efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Kekurangannya, dapat mengganggu siklus menstruasi. Yang kedua, berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan. Jenis-jenis KB non-hormonal, yaitu kondom. Kondom terdiri atas 2 macam, yaitu kondom pria dan wanita. Kondom pria digunakan dengan cara disarungkan pada kelamin pria, sedangkan kondom wanita digunakan dengan cara menyelubungi vagina. Kelebihannya,
mengurangi resiko terkena infeksi menular seksual. Yang kedua yaitu memperpanjang durasi ejakulasi saat berhubungan. Kekurangannya, resiko terjadi lecet jika dipakai berlebihan. Kemungkinan kondom terlepas mengganggu kenyamanan. Selanjutnya, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD adalah sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan dalam jangka lama, tidak mengganggu aktivitas seksual, tidak menyebabkan penambahan berat badan. Kekurangannya, posisi IUD bisa bergeser, tidak bisa melindungi dari penyakit menular seksual. Yang terakhir, rasa tidak nyaman pada perut pada saat dipasang. Yang terakhir yaitu jenis KB permanen, yaitu tubektomi atau MOW, adalah tindakan bedah untuk mencegah kehamilan dengan cara memotong atau mengikat saluran telur atau tuba Fallopi. Kelebihannya bersifat permanen, tidak mempengaruhi hormon, lebih tenang saat berhubungan intim. Kekurangannya tidak mencegah penyakit menular. Biaya prosedur tubektomi relatif besar, meningkatkan risiko kehamilan ektopik. Yang kedua yaitu vasektomi, adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen. Kelebihannya tidak mempengaruhi hormon atau fungsi seksual pria. Operasi kecil yang aman dan efektif. Yang terakhir, angka kegagalan di bawah 1%. Kekurangannya tidak melindungi dari penyakit menular seksual atau PMS. Resiko komplikasi seperti infeksi, hematoma, granuloma sperma, hidrokel, dan spermatokal. Memungkinkan mengalami sedikit rasa sakit, pembengkakan di skrotum, dan sedikit perdarahan dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.